سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pelajaran yang lalu, di video yang lalu, kita telah mempelajari dan mengenali tentang mahram kita di lingkup kerabat atau di lingkup keluarga. Yakni di dalam kerabat kita, di dalam keluarga kita, siapa saja yang menjadi mahram kita itu, maka telah kita pelajari dan telah kita kenali di pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas, kita akan belajar dan mengenali tentang siapa saja yang akan menjadi mahram dari anak susuan. Jadi ketika ada anak susuan, maka di situ akan muncul ya, dari golongan perempuan yang akan menjadi mahramnya. Yang mana mahram tersebut berada dalam lingkup keluarga ataupun kerabatnya ibu susuannya. Apabila bayinya laki-laki. Apabila bayinya itu perempuan, bayi yang menyusu atau anak susuan itu perempuan, maka di situ nanti akan muncul beberapa laki-laki dari keluarga atau kerabat ibu susuannya yang akan menjadi mahramnya. Oleh karena itu, nanti saya akan membahas dan memberikan contoh dua versi. Versi yang pertama dari bayi laki-laki. Yang menyusu itu bayi laki-laki. Nah, siapa mahram dia itu? Kemudian versi yang kedua adalah bayi yang menyusu atau anak susuannya itu berjenis kelamin perempuan. Jika anak susuan terdiri dari jenis kelamin perempuan, maka siapa saja dari kalangan laki-laki yang akan menjadi mahramnya. Mari kita lihat penjelasan dan contohnya di papan tulis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dan memberi gambaran contoh dari anak susuan yang berjenis kelamin laki-laki. Di sini saya akan mencontohkan dengan nama Ali. Ali ini adalah merupakan anak susuan. Anak susuan, ibu susuannya bernama Adibah. Maka pertanyaannya, siapa saja dari kalangan perempuan nanti yang akan menjadi mahramnya Ali? Yang mana kalangan perempuan tersebut terdiri dari keluarganya atau kerabatnya Adibah. Maka yang pertama yang akan menjadi mahramnya Ali di sini adalah ibu susuannya. Yang mana hal tersebut
telah disebutkan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah An-Nisa ayat 23. Dalam penggalan ayatnya yang berbunyi wa ummahatukumul lati ardhanakum, yaitu yang akan menjadi mahramnya Ali dalam contoh ini adalah ibunya. Di sini harus kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan ibu itu meliputi banyak mahram di sini. Yang diantaranya adalah adibah, yang merupakan ibu susuan daripada Ali. Jadi mahramnya Ali selaku anak susuan yang nomor satu adalah ibu, yakni ibu susuannya, yaitu adibah. Kemudian termasuk kepada mahramnya Ali yang berupa ibu adalah ibunya, ibu susuannya, ibunya adibah, yakni nenek. Kemudian lagi ibunya nenek dan terus ke atas, semuanya menjadi mahram daripada Ali. Jadi Ali ini tidak boleh menikah dengan adibah, yang mana adibah ini adalah merupakan ibu susuannya. Kemudian Ali juga tidak boleh menikah dengan ibunya adibah, yang merupakan nenek susuannya Ali. Kemudian pada ibunya nenek lagi, terus ke atas semuanya menjadi mahramnya Ali. Dan di sini masih ada satu lagi nih yang termasuk mahramnya Ali yang berupa ibu susuan, yaitu ibunya suaminya ibu susuan. Ibunya suaminya ibu susuan. Begini contohnya. Adibah ini punya suami bernama Abu Bakar misal. Abu Bakar ini punya ibu bernama Karimah. Bernama Karimah. Nah, Karimah ini termasuk mahramnya Ali. Ibunya Abu Bakar ini yang bernama Karimah termasuk mahramnya Ali. Masuk pada kategori ibu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mahramnya Ali adalah saudara-saudara susuannya, yaitu anak-anak perempuannya adibah. Yang mana adibah ini merupakan ibu susuan daripada Ali. Semua anak perempuannya adibah menjadi mahramnya Ali. Mahram saudara sepersusuan. Contohnya adibah ini mempunyai anak perempuan bernama Salimah. Salimah ini dengan Ali statusnya adalah mahram. Mahram apa? Mahram saudara sepersusuan. Atau ada orang lain, ada bayi perempuan, ya, yang mana bayi perempuan itu bukan apa-apanya adibah dan juga bukan apa-apanya Ali, yakni orang lain, akan tetapi dia itu menyusu pada ibu susuannya Ali, yaitu adibah. Maka dia pun juga menjadi mahramnya Ali. Contohnya di sini bernama Salma. Salma ini bukan anaknya adibah. Ini orang lain, akan tetapi dia itu menyusu pada adibah. Maka Salma ini juga dianggap saudara sepersusuannya Ali. Oleh karena itu, maka Salma itu menjadi mahramnya Ali. Jadi Ali tidak boleh menikahi Salimah dan juga tidak boleh menikahi Salma. Kemudian selanjutnya mahramnya anak susuan yang nomor 3 itu adalah bibi atau
tante susuan. Baik bibi tersebut berasal dari suaminya ibu susuan atau berasal dari ibu susuannya. Maksudnya begini, suaminya Adibah ini mempunyai saudari, mempunyai saudara perempuan, misal namanya Latifah. Latifah. Maka Latifah ini disebut dengan mahram atau menjadi mahramnya Ali. Karena Latifah ini merupakan bibi atau tante susuan ya, daripada Ali. Kemudian juga termasuk pada mahram yaitu saudarinya Adibah. Adibah yang merupakan ibu susuan daripada Ali mempunyai saudari atau saudara perempuan bernama Habibah. Bernama Habibah. Maka Habibah ini adalah mahramnya Ali. Jadi Ali ini tidak boleh menikahi Latifah. Karena Latifah ini merupakan bibi atau tante susuan. Yaitu saudarinya suaminya ibu susuan. Latifah ini saudarinya suaminya ibu susuan. Kemudian Ali juga tidak boleh menikahi Habibah. Kenapa tidak boleh? Karena Habibah ini merupakan bibi atau tante susuan yang merupakan saudarinya Adibah. Dan Habibah ini adalah merupakan mahram daripada Ali. Jadi Ali ini tidak boleh menikahi Habibah. Kemudian selanjutnya mahram daripada Ali yakni anak susuan yang berjenis kelamin laki-laki adalah keponakan perempuan. Keponakan perempuan daripada anak-anaknya ibu susuan. Tadi di sini dicontohkan bahwa Adibah ini mempunyai anak perempuan yang bernama Salimah. Kemudian Salimah ini mempunyai anak perempuan bernama Zainab misal. Maka Ali ini tidak boleh menikahi Zainab karena Zainab ini merupakan mahram. Karena Zainab ini merupakan anak perempuan daripada saudari susuan. Atau termasuk mahrumnya Ali adalah keponakan perempuan daripada orang lain. Ada orang lain ya, menyusu kepada Adibah. Kemudian dia orang lain tersebut mempunyai anak perempuan. Maka anak perempuannya juga termasuk mahram pada Ali. Jadi contohnya seperti yang tadi, Salma ini. Salma ini bukan anaknya Adibah. Salma bukan anak perempuannya ibu susuannya Ali, tetapi orang lain. Akan tetapi dia juga menyusu kepada ibu susuannya Ali, yaitu Adibah. Maka jikalau Salma ini mempunyai anak perempuan, maka anak perempuannya ini adalah mahram dengan Ali. Ali tidak boleh menikahi anak perempuannya Salma. Jadi seperti itu ya tentang mahram daripada anak susuan yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian apabila anak susuan ini berjenis kelamin perempuan, maka siapa mahram dia? Dari kalangan laki-laki yang mana kalangan laki-laki tersebut merupakan kerabat atau keluarga dari ibu susuannya, siapakah di antara mereka yang akan menjadi mahramnya? Maka kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di sini.
anak susuan yang berjenis kelamin perempuan itu misal bernama Rafiqah. Bernama Rafiqah. Ibu susuannya bernama Adibah. Maka pertanyaannya, siapa saja dari kalangan laki-laki yang akan menjadi mahramnya? Yang mana kalangan laki-laki itu merupakan kerabat, ya, keluarga daripada Adibah. Yang pertama yang akan menjadi mahramnya Rafiqah adalah ayah. Ayah susuan, yakni suaminya Adibah. Suaminya Adibah, misal Abu Bakar. Abu Bakar inilah yang menjadi mahramnya Rafiqah. Kemudian setelah Abu Bakar juga ayahnya ibu susuannya. Ibu susuannya kan Adibah. Ayahnya Adibah ini merupakan mahramnya Rafiqah. Ini di atasnya di sini ada ayah. Dan apabila ayahnya Adibah ini masih mempunyai ayah yang masih hidup, maka dia juga termasuk mahram. Jadi Rafiqah tidak boleh menikah dengan ayahnya Adibah, yang mana Adibah ini merupakan ibu susuannya. Dan juga tidak boleh Rafiqah ini menikah dengan ayahnya Adibah. Artinya ayahnya kakek. Ayahnya kakek tidak boleh menikah dengan Rafiqah. Dan juga Rafiqah ini tidak boleh menikah dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini merupakan suami daripada Adibah. Jadi seperti itu mahram daripada anak perempuan susuan yang nomor satu. Kemudian mahram yang nomor dua daripada Rafiqah adalah saudara susuan, yakni anak laki-lakinya Adibah. Anak laki-lakinya Adibah. Misal Adibah ini mempunyai anak kandung, ya, bernama Salim. Maka Rafiqah ini tidak boleh menikah dengan Salim. Karena Salim ini merupakan mahramnya, yaitu saudaranya, saudara sepersusuan. Atau ada orang lain, maksudnya orang lain di sini bukan anak kandungnya Adibah. Bukan anak kandungnya Adibah, tetapi dia itu menyusu pada Adibah. Maka orang tersebut termasuk mahramnya Rafiqah. Misal kata orang lain tersebut bernama Umar. Bernama Umar. Maka Rafiqah ini tidak boleh menikah dengan Umar. Karena Umar ini termasuk mahramnya. Kenapa dikatakan mahram? Kenapa dimasukkan pada mahramnya Rafiqah? Karena Umar ini walaupun bukan anaknya Adibah, akan tetapi dia juga menyusu pada Adibah. Kemudian mahramnya Rafiqah selanjutnya adalah saudara laki-lakinya ibu susuannya. Saudara laki-lakinya ibu susuannya. Adibah mempunyai saudara laki-laki bernama Utsman. Maka Rafiqah dengan Utsman ini merupakan mahram. Rafiqah tidak boleh menikah dengan Utsman. Ya, yang kalau bahasa kita ini disebut dengan paman, namun paman susuan. Kemudian yang menjadi mahramnya Rafiqah lagi yang berupa paman adalah saudara laki-lakinya suaminya ibu susuan. Suaminya ibu susuan di sini Abu Bakar. Abu Bakar ini punya saudara laki-laki. Punya saudara laki-laki. Abu Bakar punya saudara laki-laki. Misal namanya Hamid. Maka
Hamid ini tidak boleh menikah dengan Rafiqah. Dikarenakan Hamid merupakan mahramnya Rafiqah. Yaitu paman. Paman susuan. Yakni saudara laki-lakinya, suaminya, ibu susuan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, mahramnya Rafiqah adalah keponakan perempuan. Keponakan perempuan dari saudara sepersusuan. Keponakan perempuan dari saudara sepersusuan. Artinya anak-anaknya Adibah ini mempunyai anak perempuan. Di sini contohnya Adibah mempunyai anak Salim. Kemudian Salim ini mempunyai anak, maaf bukan perempuan ya, laki-laki. Karena di sini Rafiqah merupakan anak susuan yang berjenis kelamin perempuan. Berarti di sini contohnya harus laki-laki. Saya ulang. Mahram selanjutnya daripada Rafiqah adalah keponakan laki-laki dari saudara atau saudari sepersusuannya. Dalam contoh ini adalah anaknya Salim. Jadi Salim ini anaknya Adibah, yang mana Adibah ini merupakan ibu susuan daripada Rafiqah. Kemudian Salim ini mempunyai anak laki-laki, misalnya bernama Salman. Maka Rafiqah ini tidak boleh menikah dengan Salman. Karena Salman ini merupakan adalah mahram. Mahram karena dia merupakan keponakan. Kemudian termasuk mahram dikarenakan keponakan susuan adalah anak laki-laki daripada orang lain yang menyusu kepada ibu susuan. Ini Umar ini dikatakan orang lain karena bukan anak kandungnya Adibah. Bukan anaknya Adibah Umar ini. Akan tetapi dia dulu di waktu kecil, di waktu bayi menyusu pada Adibah. Maka ketika Umar mempunyai anak laki-laki bernama Sulaiman. Anaknya Umar laki-laki bernama Sulaiman. Maka Sulaiman ini termasuk keponakan susuan daripada Rafiqah. Karena keponakan susuan maka dia juga menjadi mahram. Rafiqah tidak boleh menikah dengan Sulaiman. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Ya, apabila ada kesalahan di dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.